Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Danyuman Fajra Putra sebagai pembicara pertama dari tim Pro yang akan mendukung penuh mosi kali ini. Mari kita masuk ke dalam poin setup sekaligus argumentasi saya. 1. Juri, mari kita lihat turunnya kualitas pendidikan. Misalkan ada penyederhanaan ataupun peringkatan materi di setiap tingkat, sehingga pelajaran sekarang itu menjadi lebih mudah. Dan ada standarisasi yang jelas tentang pendidikan Indonesia karena sistem yang diaplikasikan adalah sistem ujian sekolah. Soal yang dibuat itu berdasarkan standarisasi yang ada di daerah mereka masing-masing, dan ini menjadi buruk karena level soal yang diujikan itu berbeda-beda, yang merupakan bentuk perlindungan mereka atas daerah mereka sendiri. Pun misalkan digitalisasi itu berdampak buruk dan membawa urgensi yang harus ditangani, misalkan ketika ujian sekolah, ya mereka bisa mencari AI ataupun sumber lainnya karena mereka mengerjakan di komputer ataupun alat digital lainnya. Sehingga pada akhirnya ini membuat daya juang siswa untuk belajar itu menurun. Tapi yang kedua, tentang kelulusan di status quo yang dimana itu mereka bisa memakai SNBP ataupun UTBK ya untuk mencari univ itu sendiri ataupun ada zonasi untuk mencari sekolah dan sebagainya. Tapi SNBP, juri di status quo nggak ada spesifikasi yang jelas apa persyarat siswa itu bisa diterima. Contohnya ketika nilai siswa itu tinggi ataupun dengan prestasi yang memenuhi standar kualifikasi, misalkan ini bisa gagal karena misalkan sekolah mereka kurang mempunyai nama di nasional, misalkan, dan ini menjadi bukti bahwa tidak aksesibel di beberapa sekolah misalkan. Sehingga yang B, UTBK, juri kami rasa prasyarat siswa untuk bisa lulus UTBK adalah mereka harus les UTBK itu sendiri. Karena materi yang diujikan dapat ya memang khusus di UTBK itu sendiri. Misalkan contohnya bahasa Panda, yang mereka harus khusus les UTBK pada akhirnya, sehingga pada akhirnya ini nggak aksesibel untuk beberapa sekolah, untuk beberapa anak yang tidak bisa les itu sendiri. Tapi yang C, tentang zonasi dan nilai rapot. Ini menjadi buruk karena misalkan progresivitas siswa itu bakal menurun karena mereka dipastikan dapat sekolah misalkan ketika rumah mereka itu samping sekolah, ataupun ketika mereka diterima secara dengan nilai rapat yang dimana secara mayor itu dimanipulasi oleh guru misalkan. Tapi yang ketiga, bagaimana sistem UN itu sendiri? Juri, saya akan jelaskan kenapa UN ini akan membawa dampak baik, tapi konteks terlebih dahulu, UN itu akan menjadi validasi untuk kelulusan mereka dengan materi yang diujikan adalah materi yang sesuai dengan jurusan mereka, sesuai dengan apa yang mereka pelajari misalkan, dengan basis standar nasional. Dan jika mereka gagal ataupun tidak lulus, mereka akan mengambil paket C, di mana akan mengulang apa yang mereka pelajari tingkat sebelumnya misalkan. Kenapa ini menjadi sangat baik di sisi kita? Atas beberapa alasan berbeda. Siswa itu bakal progresif karena misalkan ada tuntutan yang mengharuskan mereka lulus dan mereka nggak mau buat ngulang lagi tingkat yang sama terus menerus, sehingga seenggaknya mereka memperhatikan pembelajaran di kelas, ataupun bagi siswa yang tidak progresif seenggaknya mereka bisa tahu hal-hal basic apa saja terhadap pelajaran yang mereka pelajari itu sendiri, sehingga pada akhirnya ini membawa dampak baik. Tapi yang B, terciptanya standarisasi yang jelas untuk bentuk evaluasi kepada pemerintah di daerah yang keterbelakangan, ataupun 3T, misalkan untuk diperbaiki ataupun terdapat pemenuhan standar belajar nasional dari segi fasilitas dan sumber daya manusia, sehingga pada akhirnya ini membawa dampak baik sehingga bangga untuk jadi tim proposisi. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Etsa Premasanti sebagai pembicara kedua dari tim proposisi yang sangat menyetujui mosi kita pada hari ini. Juri, sadari untuk tim kontra dapat memenangkan perdebatan ini, mereka harus membuktikan kenapa ujian nasional itu sangat buruk untuk diterapkan di status quo saat ini. Karena urgensinya saat ini adalah digitalisasi dan platform media sosial yang membuat daya juang siswa untuk terus belajar menjadi sangat rendah. Hal ini juga telah dijelaskan oleh pembicara satu saya, di mana siswa itu adalah investasi terbesar pemerintah untuk membuat negara menjadi lebih maju. Oleh karena itu, pemerintah sebenarnya telah memberikan hak kepada masyarakatnya untuk mendapatkan pengajaran. Secara prinsip, jadinya pemerintah berhak untuk menjalankan ujian nasional untuk siswa yang sudah belajar di akhir jenjang mereka, baik SD, SMP, maupun SMA itu sendiri. Sebab, sudah seharusnya siswa tersebut menguasai materi yang diberikan di jenjang mereka tersebut. Sebagai bentuk kewajiban dari siswa dan upaya pemerintah menciptakan generasi unggul dalam bidang pekerjaan nantinya dengan penerapan pemerataan kualitas pendidikan, sehingga ada akuntabilitas pemerintah untuk memenuhi Undang-Undang Sirdiknas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Maka, kenapa ujian nasional selayak itu untuk diterapkan? Yang paling utama adalah pemerataan kualitas pendidikan. Ujian nasional mampu untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan Dewan Juri atas analisis bahwa hasil ujian nasional dijadikan evaluasi yang membantu memetakan area-area berdasarkan perbandingan kualitas dan kuantitas jumlah siswa yang kesulitan atau tidak dapat lulus dari ujian nasional dan yang dapat lulus dari ujian nasional itu sendiri.
di mana jika persentase perbandingan dari yang tidak lulus ujian nasional itu lebih banyak, berarti di sana kualitas pendidikannya belum didapatkan secara optimal. Dengan mengetahui kesenjangan ini, maka intervensi dan juga perbaikan itu akan tepat sasaran dan optimal dan dapat dirancang dengan diimplementasikan oleh pemerintah dengan baik. Maka implikasinya, 1. Kualitas pengajar itu akan meningkat. Ketika UN ini dijadikan standar pendidikan, maka sekolah akan berupaya untuk memenuhi itu. Jadi guru akan memiliki target tentang materi apa yang harus diajarkan kepada siswa mereka untuk memenuhi standar ini, dan guru dan pemerintah juga akan melakukan evaluasi tentang proses pengajaran mereka dengan melakukan pelatihan dan kegiatan guru lainnya. Yang kedua, ini akan menciptakan daya juang dari siswa itu yang jauh lebih meningkat, karena siswa dari kecil mereka SD sudah diberikan UN itu sendiri, sehingga mereka diajarkan untuk bisa menjawab soal-soal yang susah ini, ataupun mereka setidaknya memiliki daya juang yang lebih tinggi, ingin belajar setiap hari ataupun rajin belajar, dan tidak melakukan kegiatan kecurangan lainnya. Komparasinya apa? Di tim kontra, pemerataan tidak akan optimal, karena penilaian standarisasi di sisi mereka itu cuma sampel melalui ANBK itu sendiri yang sudah ada di status quo, dan itu dibuktikan tidak efektif, karena pada akhirnya evaluasi yang dihasilkan itu sangat inklusif, dan kemampuan siswa yang begitu beragam itu tidak dapat didata dengan baik melalui ANBK ini. Maka saya bangga menjadi tim pro. Om Swastiastu. Perkenalkan juri, saya Niwayan Sudaningsih, pembicara 3 yang berdiri di tim proposisi. Debat ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah penimbangan, yang kedua adalah kesimpulan. Saya akan memberikan penimbangan kenapa akhirnya Dewan Juri harus memenangkan tim proposisi pada debat kali ini. Yang pertama, penimbangan tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Lihat juri, urgensi saat ini adalah kualitas pendidikan yang rendah dan tidak merata. Mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena kebijakan pemerintah itu tidak strategis dan tidak sesuai dengan kebutuhan dari regional atau misalnya sekolah-sekolah di Indonesia. Maka kita perlu UN sebagai standarisasi mutu pendidikan yang terjadi secara merata di Indonesia. Mengapa ini bisa terjadi? Lihat curi, ketika ada UN, ini akan menjadi ukuran standar yang merata untuk seluruh siswa di Indonesia, sehingga pemerintah dapat menilai kualitas pendidikan secara inklusif. Ini akan menjadi dasar evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Karena dengan adanya database UN, ini membantu pemerintah untuk mengetahui misal regional, apa masalah dari setiap regional, atau ini membuat masyarakat, membuat pemerintah itu membuat kebijakan yang misalnya sesuai dengan kebutuhan dan yang strategis. Lihat curi di status quo. Pemerintah itu membuat kebijakan yang misalnya tidak strategis. Ketika misalnya di kurikulum Merdeka itu ada pilihan paket-paket untuk siswa bersekolah di SMA. Ini justru membingungkan dan ini tidak strategis juri. Mengapa? Karena tidak ada UN sebagai tolak ukur apa yang diperlukan dan apa yang perlu dievaluasi akhirnya. Dan ini sangat buruk juri ketika tidak ada UN karena tidak ada standarisasi yang menjadi dasar evaluasi dari pemerintah untuk membuat suatu kebijakan yang strategis. Tapi 2, tentang progresivitas siswa. Kemauan siswa untuk belajar dan berpikir kritis. Dan curi, urgensi saat ini kita sedang berada di dunia digital. Dengan adanya banyak kemudahan, siswa cenderung menggunakan AI atau misalnya memanfaatkan teknologi untuk membuat tugas, mencontek dan sebagainya. Maka ini penting untuk meningkatkan progresivitas mereka atau daya berpikir kritis mereka. Bagaimana caranya curi? Dengan UN, setidaknya mereka akan mau untuk berpikir kritis atau belajar. Mengapa? Ketika ada UN, mereka menganggap ini sebagai suatu standarisasi yang harus dilewati untuk mencapai kelulusan. Maka ini penting karena ini akan membuat siswa untuk setidaknya tidak belajar hanya sistem kebut semalam atau mereka tidak bisa memanfaatkan teknologi untuk kecurangan karena sistem UN ini diadakan serentak dan misalnya pengawasnya itu bukan dari sekolah mereka tapi dari sekolah lain sehingga kasus kecurangan itu akan sangat minor curi. Dan dengan adanya UN dengan adanya UN maka siswa mau tidak mau dituntut untuk belajar karena mereka tidak bisa mengejar ini hanya dengan sebentar. Setidaknya mereka akan belajar di sekolah dan mereka tidak membiasakan diri untuk mencontek karena ini demi kebaikan mereka. Tapi di sisi mereka ini akan sangat buruk karena misalnya generasi akan terus terlena dengan adanya teknologi untuk mereka mencontek atau menggunakan AI. Maka kesimpulannya curi, dengan adanya UN setidaknya kualitas pendidikan akan meningkat karena kebijakan yang dibuat pemerintah itu strategis dan sesuai kebutuhan dan siswa-siswa juga progresif dan mau untuk belajar karena mereka merasa ada tuntutan untuk melewati standarisasi UN yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.